lagi dari draft yang terjadi di kedua belah tim. Ini susunan candi sudah terjadi, dimana kalau bisa kita saksikan dari tim Gipam, mereka mengandalkan late game insurance 2 playernya karena Lancelot udah pasti of course fall out, dan di sisi kiri mereka lebih kuat dari segi 4 hero yang berada di area late game. Setuju. Early mereka kuat, late game pun kuat. Kalau dari segi draft ini RRQ menurut gue pribadi ya owning. Ya, secara draft. Karena balik lagi, Cloud, Uranus, siapa yang bisa menumbangkan mereka berdua di late game? Beatrixnya bakal ditempel. Nah itu dia, kecuali kalau misalkan Beatrixnya ternyata punya Wind of Nature dan akan menjawab Blazing Duet dengan Wind of Nature yang dimiliki oleh satu sosok Kadera. Tapi kita akan lihat siapa yang bakal lebih owning di game yang kedua, karena ini adalah sistem best of 3 series. Siapapun yang menang 2 game akan lanjut ke babak selanjutnya. Oke, dan jangan lupakan di match pertama kita akan bermain 3 game. Apakah kali ini? Oh iya, apakah kita kali ini akan bermain 3 game juga? Kita bakal menyaksikan, karena bisa dibilang Betul. ini agak cukup keras mungkin ya. Dari segi draftnya. Iya. Dari segi draftnya kita bisa melihat Hayabusa. Kita tahu sendiri bahwa Hayabusa Saking kerasnya produser kaget tadi. benar. Dideketin. Ngerti lagi dia masuk kita, Ji. Susah chemistry. Oke, kalau gitu looknya akan coba melakukan clear aja, seperti kata Profesor KB. Ini bakal adu clear cepet aja sih lawan Uranus. Karena kan kalau match up lawan Uranus bonyok juga sih. 4 stack. Gak kerasa tuh, An Eye for an Eye juga bakal dijebolin sama dia. Ih, sakit Pak. Lihat, Baloy, poking terus. Kadera ngambil aja platingan, nggak apa-apa, nggak banyak, yang seadanya aja. Gak banyak tuh ya segitu ya. Ya, Sendiri tuh. iya sendiri. 100 lagi. dapat loh Ji segitu Ji. Itu sih enggak sih, 120, 130, nggak mungkin 100 doang itu. Cema gue. Lebih dari 100. pokoknya. Lebih dari 100, 120 lah something lah. Karena sendiri. Itulah namanya lumayan Pak. Daripada lu manyun. Ya benar. Oke, tapi di early game, di mid lane emang Warlord agak sedikit struggle lah. Bisa dibilang clear cepat dari Abo ini sangat menikmati dari laning phase-nya. Tapi untungnya ada violence. Jadi diimbangin Pak, dibantuin sama clear minionnya aja. Betul sekali, apalagi dengan power of nature ya. Kita tahu sendiri bahwa instan banget untuk melakukan clear wave terhadap 3 wave minion yang dihadirkan. Shadow Kill pun belum ingin dilakukan oleh Aether. Karena mungkin dalam keadaan, turtle-nya 9 detik lagi. Kayaknya lebih baik menyimpan Shadow Kill untuk di area turtle. Dan itu aku setuju banget. Kenapa aku bilang setuju banget? Karena pertama, di sini posisi dari tim Araki adalah gimana caranya objektif gaming yang dilakukan oleh seorang Lancelot ini. Jangan sampai dia unggul. Karena dia ngambil Lancelot ini emang sengaja untuk ngimbangin farmingan Hayabusa. Iya. Dan kalau bisa, Jana Kitty akan menempatin sebuah farmingan lebih cepat ketimbang dari seorang Hayabusa. Ini ngadu dari segi farming jungle dan bahkan Purple-nya. Aether. Inisiatif yang sangat bagus dilakukan menuju ke area purple buff yang dimiliki oleh seorang Janakut. Tapi Janakut seperti menyadari hal tersebut. Namun apakah sempat? Nggak. Ya, sempat Aether ternyata yang mendapatkan. Jana Kitty nggak sempat untuk menyelamatkan Purple Buff terlebih dahulu. Jana Kitty kali ini ingat Lancelot dengan tanpa Purple Buff. Oh, borosnya ini luar biasa. Tapi dari Jana Kitty, mereka coba fokus untuk memberikan sebuah cindera mata. Tapi first blood akankah di tangan dari tim, dari RRQ. Karena Luke still survive. Kali ini Justin masih dapat mengejar ke belakang. Tidak terkena satu buah ikatan kakinya oleh serang Warlord. Dan bisa dibilang Luke masih bisa membuat dirinya tidak tertinggal. Ya, dan bahkan kita tahu sendiri bahwa dengan Phantom Slash otomatis pasifnya langsung penuh lagi dan Justin tidak sempat untuk mengejar bagaimana keadaan dari Luke. Buat sekarang Aether dia ada di level yang ke-6. Ini dia keunggulan yang mungkin ingin didapatkan oleh Aether semenjak awal game ini. Ya, karena kita ketahui bahwa dengan sebuah gerakan yang sangat inisiatif sekali, mahal itu. mahal banget langsung bergerak ke area purple buff dan langsung mendapatkan hal tersebut. Membuat Janakut mungkin tidak memiliki sebuah keuntungan yang sama karena dia nggak punya purple buff. Otomatis tekanan yang diberikan kepada Pranata tidak sebesar yang mungkin kita ekspektasikan di awal game. Bahwa Pranatanya akan terganggu dengan kehadiran dari Lancelot. Dan untuk saat ini mau tidak mau Janakut hanya bisa crossing farming hanya untuk menggantikan kerugian-kerugian yang didapatkan dan dia hilangkan tadi di area purple buff. Tapi di arah gold lane-nya, Kadera dapetin lagi gold platingan dan lihat dengan Rapatinya dia akan coba mengikir ke arah belakang. Warlord terdeteksi. Belum ada Rapati bermain di dalam real world manipulation dan bahkan Warlord terkena damage, tapi Sakit banget. sayangnya belum cukup. Pas tadi loh damage-nya. Ya sama-sama sebenarnya punya damage yang cukup tinggi, tapi bedanya Aboy masih bisa melakukan sebuah juke untuk menghindari semua serangan dari Reward Manipulation dan menunggu Baleski dengan menggunakan Guided Wing yang dia punya. Masih bisa escape, masih sama-sama bisa survive dari area bottom lane. Belum ada first blood,
yang tentunya kali ini bermain lebih pasif dari RRQ sana. Tapi kalau boleh jujur ya Mas, semakin pasif permainan ini berjalan, RRQ sana lebih punya keunggulan. Iya, sekarang di late game mereka sangat kuat, tapi Baloski terperangkap di dalam satu buah tembok. Dan bahkan langsung Retribution diamankan. Luke memotong pergerakan Aether, gak boleh pulang. Aether gak boleh pulang, bakal coba dipasangkan. Shadow kill-nya mau dibawa ke arah belakang dan ternyata Aether untungnya dia gak maksa. Untungnya dia gak maksa, karena dia harus lihat di situ Aboy dan Luke siap-siap untuk dapetin Aether. Siap-siap ya. Iya. Benar, udah ready mereka. Iya, dia untuk mencoba melakukan ready serangan. buat siap-siap. Iya, untuk melakukan serangan balasan. Apalagi nggak ada shadow kill. Nah, dan sekarang World Quad Shadow sih, lebih tepatnya nggak ada Quad Shadow sih. Iya. Quad Shadow-nya juga udah digunakan, durasinya juga mungkin tersisa sekitar 4 detikan lagi. Tapi buat sekarang Justin mencoba untuk mereset bagaimana turtle yang ada di bagian top lane. Tapi Jangan Cute sudah mulai hadir di area depan. Wall charge pun digunakan, reward manipulation pun bersamaan dilakukan. Jenakit mencoba untuk bertahan, Phantom Execution pun digunakan, Flicker juga sudah keluar, Justin Retribution dan masih bisa diserang dengan Thunderous First Blood dari Jenakit walaupun harus menukarkan dengan Turtle. Tapi bisa dibilang ini adalah cuan untuk Gigfam loh. Kalau dia tumbang look-nya ini nggak jadi cuan. Nggak jadi karena sharing Nggak gold-nya tershutdown. Masih sharing profit. Sharing banget sih ini lebih tepatnya. Sama-sama dapetin gold untuk RRQ Sena, Gigfam dapetin first blood tapi tidak untuk gold yang bareng-bareng. Yang bener-bener dapetin keuntungannya sama kayak HSBC kalau misalkan kalian apply untuk visa platinum. Sama-sama juga kalian dapetin cashback kayak tadi RRQ dapetin turtle, dapetin kill, dapat cashback dan ini 750.000 2 kali point reward lagi. Dan transaksi fashion dan ini juga pembelanjaan di luar negeri. Spray down gitu deh, fashion lah dikeluarkan. Dari Violence menuju ke arah belakang. Void kristalnya lumayan atit bisa dilihat dari Baloski. Tapi Violence memberikan sedikit badannya. Tapi sedangkan tim Gigfam ID dia nggak peduli. Nggak peduli point kill. Udah mulai sadar dan respect dengan permainan dari tim RRQ Sena. Iya. Dia lebih memilih karena objektif. Karena tadi di owning aja gue bisa dibalikin. Apalagi gue di posisi dalam owningnya nggak seberapa. 50-50. Ini nggak seberapa loh owningnya. Enggak jauh-jauh banget. Beda sama game yang pertama makanya kita Itu bilang. one-sided. Itu one-sided dari area jungle. Tapi kalau kita ngomongin soal game yang kedua, ini masih match up 50-50 loh. Walaupun perbedaan 1000 gold dari Gigfam, tapi tidak menutup kemungkinan RRQ Sena yang punya inisiasi dengan Warlord dan juga Violence yang kayak tadi kan. Wild Charge, Reward Manipulation, itu area yang sangat luas sekali. Dan dengan adanya barrier yang dimiliki sama seorang Grok Violence, itu yang menutup ke arah Baloski-nya nanti. Aboynya kalkulasinya hampir miss tapi dia ternyata tepat untuk melakukan satu buah Black Juice. Di sisi sebaliknya Baloski ditumbangkan. Pranata, ketika rotasi terjadi di arah top lane ini Pranata kembali didatangi dan disambangi oleh seorang Kadera. Hunter Strike sudah jadi sebentar lagi sekitar kurang lebih berapa ya? Dia hanya butuh sekitar 950-an. 900-an sih. 900 something lah, 950. Kadera juga kayaknya langsung mau menuju ke arah Malefic sih. Dia udah punya Legend Sword kan. Jadi mungkin akan sedikit balapan sama Pranata karena Pranata sendiri kayaknya udah langsung menuju ke arah Golden Staff dengan satu regular spear dan juga dua sword di sana. Baloski Flicker dengan menggunakan satu guided pun masih survive kayaknya. Masih selamat, beberapa tidak berhasil tapi lihat Baloski tidak kenal takut. Look is coming, Baloski tertake down kali ini oleh seorang Justin. Jangan Kitty bakal coba untuk masuk ke arah belakang. Justin sudah menggunakan satu bomb flickernya. Real world manipulation menutup tim fight dan akhirnya dimenangkan oleh tim RRQ Sena dan bahkan Kadera tertake down oleh seorang Pranata. Membuat Jangan Kitty agak kebingungan karena dia tidak punya frontliner, dia tidak punya gold laner, dia tidak punya dua peran penting yang bisa membawa dia masuk ke dalam tim fight berikutnya. If World Manipulation ternyata jawaban untuk Gigfam di early game kali ini. Ya, dan bahkan Turtle-nya lagi-lagi sharing gold dimilikin sama RRQ Sena. Tempo permainan mereka yang step by step banget dan bahkan aku udah bilang tadi 1000 gold itu bisa dikejar. Dan sekarang RRQ Sena unggul sekitar plus 200 artinya mereka sekitar 1800 gold. Ini bener-bener ditutupin sama kerugian mereka di awal game tadi. Yes. Di sisi itu melihat 4 point kill yang dia amankan RRQ Sena. Itu 4 point kill yang cukup impactful. Bukan 4 point kill biasa. Kenapa? Karena beberapa kali ketika tim fight dan dapetin point kill ini mereka sedang ada turtle, mereka sedang ada objektif, mereka ada part. Jadi ada bonusnya. Iya, jadi kayak bukan cuma dapetin pick up doang. Tapi banyak banget yang bisa mereka lakukan dan Kick bahkan dengan satu kill aja dia bisa dapetin satu buah outer turret di arah bottom. Nah, tinggal gimana caranya RRQ Sena shutdown Kaderanya lagi. Karena ini Luke juga bakal ngasih sedikit space agar nantinya Kadera bisa farming dari sharing gold yang didapatkan oleh objektif turret.
Kalau Kadera kali ini agak nggak bisa bergerak, look-nya cuma satu yang bisa aku bilang deh. Daripada look-nya coba fokus untuk team fight, nutup ke arah belakang, ke arah Warlord, ada baiknya dia splitin aja. Split push aja. Split push aja, karena dari tadi yang gue lihat RRQ China mengandalkan Justin loh untuk team fight di arah backline-nya. Ya apalagi Ditempel kalau misalkan terus semua. Justinnya emang bisa ngebadanin kayak tadi kan. Kayak Janakit juga dibadanin, An Eye for an Eye dilakukan dulu. Masih ditahan. Bayangannya bagus banget, sabar banget dari Aether. Dan bahkan hampir mendapatkan 2 dengan Shadow Kill, tapi masih ada Black Shush. Dan tentunya An Eye for an Eye, Alecto Final Blow yang terlalu terburu-buru. Sepertinya menjadi sebuah makanan bagi Aether karena Quad Shadow-nya ditahan banget. Iya, dan bahkan bisa dibilang tadi tuh Alecto Final Blow sebenarnya bisa menghindari Shadow Kill ya kawan-kawan. Tapi karena sama-sama trigger disiplin dan ternyata Aether masih nyangkut satu buah Quad Shadow-nya. Dia tahan. Dia tahan sama sekali dengan Baloyski. Kali ini udah mulai respect, damage yang diberikan dari Aether. Lihat, Aether udah harus benar-benar siap untuk nge-take down Kadera sih, Profesor. Pranatanya juga tinggal Pranatanya- jump in ke belakang sih. Pranatanya dari tadi udah main stuck aja tuh. Nah, masalahnya juga di sini kalau misalkan ngeliat dari Kadera belum menuju ke arah Win of Nature. Jadi kalau misalkan Pranat mau blazing duet langsung ke arah belakang, ke arah Kadera, ini momen yang tepat. Kadera udah 2 kali sih, 2 game dia tidak win of nature, respect menurut gua. Entah mengapa, mungkin dengan adanya kalkulasi Baloyski dan Matilda ya, menurut gua. Jadi dia nggak terlalu terburu-buru kalau Ya, win of tapi nature. ini Cloud sih. Ini kan kayak beda Ji. Case-nya, ya nggak sih? Bener, beda case. Beda case-nya. Sebelumnya Iritel, oke lah Iritel. Masih bisa diakalin lah, masih bisa di-dodge. Tapi kan blazing duet dengan movement speed yang sebegitu tingginya, kayaknya bukan sebuah jawaban sih. Dan win of nature respect dengan adanya gold difference beda 700 ini sih udah harus dibuat gak sih dari Kadera? Iya. Karena tadi aja lu Tabung beda pelan-pelan 8.000 aja lu dikalah. Dan ini lihat, ini bakal ada team fight di arah Lord karena look-nya udah cutting ini ya. Ini saatnya mereka melakukan team fight. Kalau bisa dibilang lebih dekat ke arah look yang datang menuju ke arah Lord harusnya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari bagaimana posisi yang dilakukan, Pranata terkena renal apati dan bahkan Aether Shadow Kill terbagi menjadi 2, namun Baloyski bakal jadi korban pertama dan langsung ditumbangkan dengan Phantom Shuriken. Justin. Di arah belakang Justin datang mencoba untuk memporak-porandakan formasi yang dimiliki sama Geek Farm. Bahkan melihat Janakit yang berada di depan sana, Tonros masih bisa digunakan untuk menghindari sebuah serangan dari Justin karena Justin membadani semua member dari Geek Farm ID. Oke, tapi lah wall charge yang tepat. Look terperangkap. Spray down dikeluarkan, Aether nyangkut Kadera. Kali ini flicker telah digunakan dengan Renan Apati yang almost. Tapi lihat, di sisi sebaliknya, Chanakity double kill. Looking for triple kill, Chanakity mencoba untuk mengacak-acak di arah Lord dan berhasil mendapatkan 2 poin penting. Violence dan juga Pranata membuat reset, membuat Lord kali ini di Lord yang pertama pun tidak bisa didapatkan hingga menit ke-12. Itu solo outplay sih. Solo outplay yang dilakukan dari seorang Chanakity. Dan Karena dia bahkan tahu. dia mau menyusul levelnya loh. Dia tahu dia bisa menumbangkan 2 member tersebut kan. Apalagi masih ada Phantom Execution. Kadera Dan nggak kita punya tahu flicker. sendiri, Kadera nggak punya flicker sekarang. Berarti ini momen yang tepat bagi Aether untuk langsung jump in ke arah belakang menuju ke arah Kadera dan memberikan tekanan tersebut. Oke, retribusi didapatkan Aether. Sedikit terlambat. Terbagi dengan Shadow Kill yang dimiliki. Tapi Lato masih karena pelanggan bisa memberikan Apoy dan Chanakity. Kini bisa dibilang Apoy bahkan respect dengan satu buah flicker yang digunakan. Dia mau tidak mau, Janakity kali ini tidak punya satu buah retribution. Tapi dia dengan emblem dan juga udah memiliki satu buah item yang kuat. Oh iya. Oh iya, Mama. Dengan satu buah jungle yang didapatkan membuat dia agak lebih sustain Diunggulkan. team fight ya. Iya. Dan bahkan dengan Lord yang didapatkan kali ini membuat Violence. pergerakan dari Geek Farm jadi mau tidak mau ya harus lebih bertahan terlebih dahulu dari arah Ricky Sena. Violence dikejar Luke, mungkin dalam ancaman Coach Shadow-nya nyangkut dipaksa. di depan sana. An Eye for an Eye pun digunakan. Alecto Final Blow-nya gak ada dan bahkan Shadow Kill menumbangkan ke arah Luke. 4 lawan 5 ini bakal jadi ancaman Pranata dengan Wind of Nature. Sixteen Eagle pun digunakan. Baloyski leak out ke arah belakang, masih ada pergerakan defensif dan bahkan di cover sama Justin di depan sana. Namun Justin harus menerima ganjarannya damage yang begitu tinggi dari teman-teman Geek Farm. Sorry to say, Luke. Kali ini buying time yang kamu lakukan ternyata tidak berhasil, Profesor KB. Ya? Karena dia niatnya untuk buying time, niat coba untuk berbagi dengan bersama dengan minion atau jungle yang dimiliki. Tapi lihat cutting, informasi didapatkan. Aether, tapi ternyata tidak mau dijemput oleh Geek Farm. Iya. Memilih untuk reset, sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka udah owning.
Karena aku kira tadi mau di sandwich, Profesor. Sama sih, aku mikirnya juga gitu. Tapi kan balik lagi, nggak ada yang bisa menangkap karena Aethernya. Nggak diikat, Nggak ada nggak bisa stun. diikat. Iya, nggak ada stun, nggak ada efek sisi. Yang dimana nanti akan menghentikan bagaimana Aether dengan Hayabusanya. Dan kalau misalkan melihat dari KDA-nya aja, Aether sekarang belum ditumbangkan. Shutdown point akan menjadi jawaban bagi Geek Farm. Namun pertanyaannya adalah bagaimana men-shutdown Aether yang sedari tadi dia melakukan split push dengan sangat on point sekali. Dan bahkan buat sekarang masih ada pertikaian yang ada di area purple buff. Aboy dalam ancaman, Black System akan digunakan, tapi masih ada violence di arah belakang. Reward manipulation tidak bisa dihindari lagi, dan bahkan Baloyski tidak sempat untuk menarik dengan guided wing seorang Aboy. Oke, di sisi sebaliknya Warlord udah punya Ancient Talisman, lebih benar-benar bisa melakukan spamming, dan bahkan dia nggak harus buru-buru untuk buka reward manipulation kalau menurut gue pribadi. Poking, dan poking. Dia akan buka reward ketika saatnya tepat, tapi Justin akan melakukan distraction di arah belakang. Pranata kali ini benar-benar perkasa banget. Gak ada yang bisa megang dia. One-shot dikeluarkan, Baloyski still survive. Single kill dan Petrify dari belakang. Langsung ada kali ini seorang Justin yang tertinggal seorang diri mencoba diselamatkan. Tapi Renner Apati yang on point terhadap seorang Warlord membuat Warlord agak harus lebih respect nampaknya, Profesor. Yes, dan bahkan jangan lupakan Aether yang belum mengeluarkan shadow kill-nya. Mungkin harus diperhatikan juga. Karena Kadera dari tadi, dia ini terancam oleh dua pemain loh. Aether dan juga Pranata, yang dimana dua-duanya sudah pasti bakal bisa langsung jump in ke arah belakang. Dan Kadera kalau secepat mungkin tidak memiliki Wind of Nature, dia bakal termakan oleh dua sumber skill dari Blazing Duet dan juga dari shadow kill. Apa lu harus pakai Wind Ranger untuk dia bisa melakukan split push? Immortal dulu gak sih? Immortal dulu, oke, baru Winter ya? Iya. Oke, karena bisa gue bilang kayak dia mau lakukan distraction dengan tidak punya immortality, Enter bisa nge-pick dia solo, tapi ternyata ada Winter. Iya, itu mungkin salah satu teknik ancaman yang Iya, menarik ya. jadi sebenarnya lu mau ke gua atau enggak nih? Kayak gitu Iya, kan? iya, ditunggu shadow kill-nya juga kan. Aboy hampir Pinter saja. banget. Dia trigger disiplinnya dia tadi bagus loh, gue liatin. Iya, dia nungguin ini juga kan, quad shadow juga kan. Karena kalau shadow kill-nya digunakan dan Aboy menggunakan apa? Black Shoes, dia bisa flicker ke belakang, malah kemakan, tapi Aether mendapatkan Baloyski dan hampir mendapatkan Jana Cute. Wow, Aether udah gak bisa dibendung lagi nih. Sedangkan Aboy udah gak punya Black Shoes. Ini pasti berbahaya banget. Lihat, untungnya dia gak maju ke depan. Dia udah gak punya lagi satu buah Black Shoes. Pranata sekarat, look mundur ke arah belakang. Jana Kitty mau coba untuk melakukan offplay dan dia menunggu pergerakan satu player lagi. Dan ini dia, satu batu loncatan. Dan Warlord terlihat posisinya Profesor KB. Reward manipulation telah dibuka, tapi ternyata Kadera ditutup. Oh my god, Petrify from Look save the day. Dan bahkan di sisi sebaliknya, Justin bakal coba ditumpangi begitu saja. Pergerakan sangat bagus dan shutdown dilakukan. Solo offplay dilakukan dari seorang Jana Kitty tidak berhasil. Dan ini baru kerugian. Kenapa kerugian? Karena sebenarnya ya, mendapatkan Justin itu udah poin plus bagi Geek Farm. Dia juga nggak bisa lagi untuk Yes. coba untuk menuju ke arah masuk dengan Justinnya kan. Dari arah Tapi kalau Jana Cute-nya yang tumbang kayak gini posisinya, ini Beda bakal menimbulkan sebuah angka yang berbeda dari RRQ Sen yang lebih diunggulkan. Apalagi Justin hanya butuh waktu 15 detik lagi, freeze lane aja, dibiarin aja mid-nya, gak perlu didorong. Dorongnya pakai Lord aja. Jadi samping-sampingnya yang mungkin bakal diamankan oleh Grogotin. teman RRQ Sen. lebih karena Grogotin dari jungle-nya. Jana Kitty udah mulai fall off menit 17 deh. Udah mulai fall off Jana Kitty. Iya, kita Pas tahu lah. slotnya. Slot ya, powernya mungkin di 15 menit awal. Dan bisa dibilang dia harus sudah mulai fokus ke arah seorang Warlord. Reward manipulation telah dibuka. Kadera telah berbagi damage, tapi lihat di sini Kadera masih coba untuk mempertahankan Lordnya. Masih bisa diselamatkan super minionnya, tapi masih bergerak dengan sangat bebas. Secara tidak langsung RRQ ini memegang probability win-nya cukup besar, sekitar di 60 something. Kenapa? Karena base turret-nya. Base turret udah hancur, otomatis super minion akan berjalan. Hasclaw dari Kadera. Apakah ini akan menjadi sebuah jawaban ya? Oke, masa ke arah para Pranata. One by one situation nampaknya dari seorang Kadera. Tapi Geek Farm Indonesia, mereka masih mempertahankan base turret mereka dengan seperti yang mereka miliki. Ethernya sih, untungnya nggak ada yang bisa nginjek Ether, nggak ada yang bisa ngepegang Ether. Sekalipun dari seorang Baloyski ya. Nggak Susah sih, susah. Harus pakai mistake-nya Aether sendiri nantinya. Jatuhnya itu kayak apa ya? Kayak memegang bom waktu loh Geek Farm ini. Benar, tapi lihat damage dari seorang Kadera. Reward manipulation, Black Shoes dikeluarkan. Bakal coba dipaksa Wanda setelah diberikan informasinya. Jana Kitty, karena belakang Cutlass didapatkan. Pranata berikan sedikit distraction dengan Blazing Duet yang dimiliki oleh para pemain dari tim RRQ. Menabrak Luke. Luke udah memberikan badannya. Luke udah men-trigger wall charge, tapi ternyata Luke belum bisa memberikan sedikit
peran yang cukup penting untuk dapetin poin kill dari RC karena too strong front lanernya. Ya, dan bahkan sekarang Warlord benar-benar memberikan dealing damage yang sangat menyakitkan. Lihat 3 kena Void Crystal dan Void Blast. Diikat kakinya. Terpukul mundur. Warlord pun juga harus lebih berhati-hati karena sekarang Aboy bisa memberikan dealing damage yang lebih tinggi dalam keadaan yang cukup aman. Kadera dipaksa untuk mundur karena udah ada logo High and Dry di sana. Nempel lagi. Menerima damage yang cukup tinggi sepertinya Luke pun sudah punya satu buah Hunter Strike untuk kabur ketika nanti ditempel sama Justin. Kayaknya memaksa di arah base dari tim Kingpam terus membuat RRQ ini agak sedikit kehilangan tempo menurut aku. Ada Dan bahkan berbahaya sih. berbahaya dan ada baiknya kenapa dia nggak main di side lane-nya. Side lane-nya dulu dimenangkan di atas laning jauh yang turretnya belum pecah itu dimenangkan dulu. Itu gak sih yang rumput jauh sebelah kanan bawah tuh? Ya itu boleh satu tapi menurut gue di situ Ether. Itu Ether mungkin. Kalau di atas itu Justin. Karena dia kan punya high and dry kan, Iya. jadi dia seenggaknya pegang power tambahan untuk melakukan solo kill. Tapi buat sekarang, lihat mereka berdua aja udah cukup sih untuk nge-lord. Tapi laning jauhnya nggak kedorong loh guys sama RRQ. Ini jangan sampai langsungnya tercolong dan bahkan ini malah menjadi mata pencarian dari tim Kingpam. Lihat, Luke is coming up, melihat Pranata ke arah belakang. Damage telah diberikan informasi distraction, Luke hanya distraction saja. Ether gak punya quad shadow dan bakal dipaksa bersama dengan Petri pada paket shutdown. Itu dia, gak ada quad shadow yang dimiliki oleh seorang Ether. Laning jauhnya terdorong, Luke melakukan distraction dan dia bisa mendorong laning jauh dan mulai fokus menuju ke arah base turret. Baloyski tapi ditumbangkan di depan sana. Justin mendapatkan poin kill yang cukup mahal. Geek Farm Indonesia Dia kali paksa ini nih, Be. agak sedikit kebingungan apa yang harus mereka incar. Tapi ternyata pada execution mengincar ke arah belakang. Masih ada puncture dan puncture for defensive. Canakyut gak mau maksain kehendak dan mereka lebih memilih untuk Lord yang bakal jadi gratis karena gak ada Aether. Dan satu lagi, Luke itu orang yang bisa dibilang adalah paling tersiksa selama game ini. Dia yang dapetin shutdown atas Hater. Itu sebuah sweet revenge. Sweet Reverse dan bahkan ini adalah sebuah keuntungan untuk Luke. Dia bakal lebih sustain lagi dengan item yang dia miliki. Pranata, Mortality, Blazing Duet, satu buah Sonros dan bahkan Chana Kitty. Fokus ke arah Warlord, dia akan coba untuk mengadu retribution kali ini. Dan Chana harus ditumpahkan. Double kill didapatkan oleh tim dari RRQ. Luke mencoba untuk mundur ke arah belakang dan Power of Nature kali ini nampaknya Luke gak bisa bertahan hidup lebih lama lagi karena tidak ada lagi yang bisa dia selamatkan dirinya. Lord memang didapatkan Geek Farm, tapi Geek Farm dia tidak punya high ground defensif. Dia punya Kadera, tapi apakah itu cukup? Win of Nature terbagi. Lihat, langsung ada spray down diberikan. Dan damage terlalu besar, membuat tim RRQ Sena kali ini harus mundur. Karena mereka akan membalikkan keadaan dan wipe out for Geek Farm Mighty. Dan masih ada satu wave minion yang tersisa. Satu gerobak. Satu gerobak penyelamat. Kita akan menuju ke game yang ketiga. Game 3